Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rizky Aulia dari kelas A reguler 2019. Pada mata kuliah kewirausahaan ini, saya akan menjelaskan tentang materi membangun mindset entrepreneurship yang dikembangkan oleh Bapak Ridho Sidik MPD. Oke, langsung saja ke videonya. Yang pertama ada transformasi kewirausahaan. Jadi transformasi kewirausahaan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah mengenal transformasi apa itu kewirausahaan. Yang pertama, transformasi atau pola pikir mindset dan paradigma. Yang kedua, transformasi cara berpikir. Yang ketiga, transformasi entrepreneurial. Yang keempat, transformasi internasional. Selanjutnya, bagaimana sih cara membentuk mindset berbisnis? Yang pertama itu sadar hidup melalui usaha dan bergerak. Yang kedua, sadar diri, rendah hati, dan memiliki keyakinan yang tekun. Selanjutnya, yang ketiga, bukan mitos, hilangkan semua keraguan dan posisi negatif dari memulai suatu usaha. Yang keempat, raih pandangan baru, yaitu membuat inovasi dan kreasi yang belum ada. Selanjutnya, yang ketiga itu cara mengatasi ketakutan dalam berwirausaha. Yang pertama, dengan meningkatkan kekuatan atau kemampuan Anda untuk mengatasi risiko yang akan terjadi. Yang kedua, urailah dari risiko yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian, sampai batas mana kekuatan dan kemampuan Anda yang bisa ditanggulangi. Yang ketiga, manusia tanpa manusia. Selanjutnya, pola pikir kewirausahaan. Cara membentuk pola pikir kewirausahaan itu ada 5 karakteristik. Yang pertama itu adalah rajin dan bersemangat dalam mencari peluang baru. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Yang ketiga, wirausahaan itu hanya mengejar semua peluang yang baik dan menghindari semua peluang yang buruk tanpa pandang bulu. Yang keempat, wirausahaan itu fokus pada tindakan positif. Dan yang terakhir, wirausahawan melibatkan dan menetapkan orang-orang di sekitar mereka, baik mereka dalam organisasi atau di organisasi mereka. Selanjutnya, alasan penting membangun mindset positif. Mindset positif itu merupakan rasa percaya diri yang pada kualitas diri yang Anda miliki. Yang kedua, mindset positif ini akan membuat Anda lebih fokus dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, mindset positif adalah kunci sukses. Yang ketiga ada inovasi dan kreativitas. Dasar-dasar pemikiran kreatif penggunaan pola pikir kreatif itu yang pertama, menemukan gagasan, ide, peluang, dan inspirasi baru. Yang kedua, mengubah masalah atau kesulitan dan kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk langkah selanjutnya. Menemukan solusi yang inovatif. Yang keempat, menemukan suatu kejadian yang belum pernah terjadi. Yang B, kreativitas adalah kunci sukses dalam bisnis. Kreativitas adalah yang pertama bukanlah semata-mata untuk memecahkan masalah, namun yaitu menciptakan sesuatu yang lebih baik, orisinil, dan pemecahan masalah yang kreatif. Yang kedua, cara mengoptimalkannya dengan menggunakan pengetahuan untuk mengatasi masalah yang belum ada jawaban yang pasti. Yang ketiga, kemampuan utama dalam dasar wirausaha yang sukses. Cara untuk menghasilkan kesuksesan dengan penciptaan gagasan serta mencoba semua inspirasi yang baru. C. Beberapa sumber yang dapat mendorong terjadinya inovasi. Yang pertama, perbedaan gap antara permintaan dan penawaran. Yang kedua, penciptaan permintaan produk dan kecenderungan atau tren. Yang ketiga, terjadinya perubahan ekonomi, teknologi sosial, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah masalah yang belum terpecahkan dalam bidang offline. Yang kelima adalah inovasi yang ditujukan untuk mengganti inovasi sebelumnya. Selanjutnya, mengenal potensi diri. Bagaimana sih cara mengenal potensi diri dari seorang wirausahaan? Yang pertama itu adalah percaya diri. Seorang wirausaha harus memiliki percaya diri untuk mengembangkan potensi diri untuk mencapai bisnis yang akan dikejar. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, berani menantang risiko. Seorang wirausaha pasti berani untuk menantang risiko apapun agar usahanya dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, memiliki sikap orisinil. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Dan yang terakhir adalah bersikap profesional. Selanjutnya, motivasi berprestasi. Menurut Johnson dan Swiss dalam Januari 2007,
Individu yang memiliki motivasi berprestasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menyukai situasi yang menuntut tanggung jawab. Pribadi atau hasil-hasilnya bukan atas dasar untung-untungan, pasif atau kebetulan. Yang kedua, memiliki tujuan yang realistis tetapi tepat menghafal. Dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau mudah berisiko. Yang ketiga, senang bekerja sendirian, bersaing untuk mengungguli orang lain dalam mengerjakan tugas. Dan yang terakhir adalah mampu menunjukkan pemuasan keinginan dan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Di faktor internal ada kemampuan, kebutuhan, minat, harapan, dan keyakinan. Sedangkan di faktor eksternal ada situasional dan lingkungan. Selanjutnya, aspek-aspek motivasi berprestasi. Menurut Atkinson dalam Psychology tahun 2001, motivasi berprestasi dapat tinggi atau rendah dan didasari pada dua aspek, yaitu yang pertama, harapan untuk sukses atau berhasil dan juga ketakutan akan kegagalan. Yang kedua, seseorang yang memiliki ketakutan akan kegagalan tersebut lebih besar daripada harapan untuk berhasil dikelompokkan ke dalam mereka yang memiliki motivasi berprestasi rendah. Kesimpulan dari materi ini yaitu mindset artinya sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau cara berpikir yang menentukan perilaku pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Mindset positif ini merupakan bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang Anda miliki. Yakin dengan potensi yang Anda miliki merupakan modal awal untuk membangun motivasi baru. Membangun mindset positif ini merupakan cara untuk menumbuhkan motivasi hidup secara kekal. Mindset positif ini merupakan cara cerdas untuk meraih fokus ke sukses. Jadi, apabila Anda ingin menjadi seorang wirausaha, Anda harus memiliki mindset positif agar usaha yang Anda menjalankan ini sukses di kemudian hari. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.